Karena ayahnya lumpuh, gadis ini telah menjual tubuhnya kepada seorang Taipan yang saleh. Menjadi istrinya selama setengah tahun. Pria mengira dia penipu. Jadi memaksanya untuk menandatangani kontrak. Sekarang dia merobek kontrak itu. Dan Taipan yang sombong itu telah sangat jatuh cinta padanya. Karena untuk menyelamatkan semuanya, Omer meninggalkan segalanya di perusahaan. Ke rumah Zehra. Tapi sekarang dia mendengar berita buruk. Sebuah toko kafe telah meledak. Daftar orang mati termasuk nama Zehra. Omer takut, mungkin itu hanya nama yang sama. Dia cepat ke rumah Zehra. Gila menggedor pintu. Tapi tidak ada respon. Segera hubungi dia. Juga tidak menjawab telepon. Omer menjadi panik. Ketika dia sampai di rumah sakit, pertama tanya perawat. Menemukan bahwa tidak ada Zehra di sini. Ini membuatnya semakin takut. Hampir ingin jatuh di sini. Setelah pergi ke rumah sakit kedua, tidak dapat menemukan Zehra juga. Saat Omer menerima sebuah panggilan, mengatakan bahwa Zehra dalam keadaan darurat. Omer berada di luar ruang gawat darurat. Sangat khawatir. Ragu-ragu sejenak sebelum masuk. Setelah keluar, menemukannya bukan Zehra. Senang dan sedih bercampur. Dia masih punya harapan. Hendak ke rumah sakit lain. Tiba-tiba menabrak Zehra. Dia memeluknya. Masih tidak bisa percaya. Merasa senang tergila-gila. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa kabar? Zehra. Duduk, duduk. Apakah kamu baik-baik saja? Kamu tidak terluka ya? Tidak apa-apa ya? Saat ini, Omer tidak ingin menekan perasaannya lagi. Zehra berkata, dia tidak akan kembali padanya. Omer sepertinya tidak mendengar kata-katanya bilang, ikuti saja dia. Takut Zehra akan menghilang. Setelah beberapa saat Zehra dan ayahnya bawa adik yang terluka keluar dari rumah sakit. Melihat Omer masih belum pergi. Tapi dua orang saling memahami. Memilih untuk berpura-pura tidak melihat apa-apa. Malam itu Omer kembali ke kamarnya. Ambil minyak wangi Zehra. Lalu ambil sisirnya. Hari berikutnya Zehra pergi ke kantor hukum. Ingin menitipkan perceraian. Ketika pengacara menyuruhnya untuk memberikan ID-nya. Kemudian dia mendapati dirinya tidak membawanya. Pada saat ini, Tapon memberikan ide Zehra. Kepada Omer, Zehra tahu ini. Telah pergi ke kantor Omer. Minta dia untuk mengembalikan kartu identitas untuknya. Omer menyuruhnya untuk menjaga suaranya tetap rendah. Zehra pada dasarnya tidak peduli. Saat ini, kakak perempuan Omer datang lagi. Ponselnya juga berdering. Dia mendengar pengacara Zehra mempercayakan. Bilang dia akan menceraikannya. Semoga bisa bertemu dan berdiskusi secepat mungkin. Taipan ini menyedihkan sekali. Istri mau cerai, sakit kakaknya kambuh dan pingsan. Omer segera memeluknya dan pergi ke rumah sakit. Dia terlihat seperti hendak gila sekarang. Karena kakak adalah orang yang paling penting di dunia. Juga karena kakak perempuan, dia baru memalsukan pernikahan dengan Zehra. Setelah dokter selesai memeriksa, memberitahu Omer kondisi pasien baik-baik saja. Tapi pasti jangan biarkan pasien gelisah. Itu akan memperburuk kondisi. Kondisi penyakit tertentu harus menunggu hasil tes. Meskipun dokter menyarankan untuk pergi ke rumah sakit untuk kemoterapi. Tapi Omer tidak mendengarkan. Dia ingin membiarkan kakak perempuannya menjalani hari-hari terakhirnya dengan damai. Zehra tinggal di rumah sakit untuk merawat kakaknya sepanjang malam. Keesokan harinya, kakak keluar dari rumah sakit dan Zehra juga kembali ke rumahnya. Dan Omer pergi ke laut sendirian. Sesuaikan suasana hati. Saat ini telepon berdering. Wajah Omer segera berubah setelah mendengarkannya. Lalu dia mengendarai mobilnya ke rumah Zehra. Mohon Zehra kembali ke mansionnya. Tapi Zehra menolak. Dia menangis sambil berkata padanya, kakaknya tidak punya banyak waktu lagi. Lalu katakan pernikahan kita. Semua yang aku lakukan adalah untuk membuat kakakku bahagia. Dokter baru saja menelepon.
Memberitahunya bahwa penyakitnya semakin parah, jadi dia memohon pada Zehra untuk kembali padanya. Zehra tidak menunjukkan ekspresi apapun, Omer pergi sendiri. Sungguh patah hati sekali. Sangat berharap Zehra bisa kembali ke mansion bersamanya. Setelah dia memasuki ruangan. Setelah berpikir sejenak dan memutuskan untuk kembali ke sana. Tinggal bersama kakaknya di hari-hari terakhir ini. Sekarang adiknya pulang. Ingin pergi ke rumah sakit untuk memeriksa lagi. Zehra membawa adiknya pergi. Ngomong-ngomong, tanyakan pada dokter. Tentang penyakit Omer. Mungkin dokter menyembunyikan kebenaran tentang penyakitnya darinya. Membuat Zehra berpikir Omer berselingkuh lagi. Tapi ingat tindakan dan penampilannya saat itu. Dia merasa mata sedih itu nyata. Kemudian dia menepis pikiran itu. Pergi ke perusahaan Omer untuk bertanya kepadanya bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu. Akting penuh perasaan seperti itu membuat Omer membeku. Zehra bertanya lagi hanya karena kamu ingin aku kembali ke mansion. Dan menipuku dengan penyakit kakakmu. Tolong jangan ganggu aku lagi. Menjauhlah dariku, lalu berbalik dan pergi. Meninggalkan Omer sendirian tanpa pemahaman. Alef di sini setelah melihat kondisi kakak perempuan Omer menjadi lebih baik. Bertanya di mana Zehra, mereka pikir Zehra sedang tinggal bersama Omer. Alef bilang tidak yakin. Pernah melihat bibi Zehra di perusahaan, ini membuat kakak Omer sedikit bingung. Zehra adalah seorang yatim piatu, bagaimana dia bisa memiliki bibi? Lalu segera menelepon Omer untuk bertanya. Alef mengatakan dia telah melihat bibi Zehra di tempat kerja. Lebih dari itu, kamu bersama Zehra kan? Omer mendengar itu, dia menyuruhnya untuk pulang dan berbicara nanti. Tapi dalam hatinya benar-benar kacau. Ketika Omer pulang, kakaknya menemukan bahwa hanya ada Omer. Langsung bertanya di mana Zehra. Omer tidak bisa menjawab. Istri yang dibeli oleh Taipan ini ingin menceraikannya. Bukan dia yang mengatakannya, tapi diberitahu oleh pengacaranya. Ini membuat Omer sangat sedih. Karena dia jatuh cinta dengan wanita ini. Kemarin, dia bahkan khawatir tubuh wanita itu meledak. Hari ini, dia mengetahui bahwa Zehra ingin bercerai. Tapi demi keinginannya dan kakaknya, Omer hanya bisa menolak semuanya. Zehra bersikeras untuk mendapatkan ID-nya kembali. Biarkan pengacara menyelesaikan semua prosedur. Omer karena ingin mempertahankannya. Jadi tidak memberikannya. Zehra harus kembali ke mansion bersamanya. Sampai malam. Dia hanya ingin cepat mendapatkan ID-nya kembali dan keluar dari sini. Omer mengancamnya lagi dengan aturan dalam kontrak. Zehra tidak takut akan hal itu. Katakan kecuali keluarganya. Tidak apa-apa untuk kehilangan hal-hal lain. Setelah mengatakan itu, dia mengambil kartu identitas. Lalu berbalik dan pergi. Meninggalkan Omer sendirian sedih. Hari berikutnya pengacara Zehra datang untuk mencari Omer. Ketika Omer menerima surat kuasa, merobeknya langsung. Dan bahkan menunjukkan sikap tegas kepada pengacara itu. Katakan yakin tidak akan bercerai. Melihat ini, dia pergi. Kemudian Omer pergi ke rumah Zehra lagi. Ingin berdiskusi dengannya. Tapi diblokir olehnya di pintu lagi. Untungnya, dia baru saja mengambil apel yang jatuh. Ketuk pintu lagi. Zehra sedang hendak segera tutup pintu. Dia segera bergegas masuk. Tepat ketika dia ingin mengusirnya. Bel pintu tiba-tiba berbunyi. Dia sangat takut sehingga dia menyuruh Omer untuk bersembunyi di kamarnya. Kebetulan saat itu ayah Zehra kembali. Dia menghadapi ayahnya terlebih dahulu. Kemudian untuk menenangkan Omer. Dia awalnya berencana untuk membawanya pergi pada tengah malam ketika seluruh keluarga telah tidur lelap. Siapa sangka ayah tidur di luar di ruang tamu. Omer harus duduk dan terus menunggu. Dua orang tidur bersama satu sama lain. Setelah semua orang pergi, Zehra bahkan menyiapkan sarapan untuk Omer. Tapi ponselnya tiba-tiba berdering. Setelah menjawab telepon, Omer langsung ingin pergi. Zehra bertanya pada Tapon bertemunya untuk apa. Sepertinya kamu sama seperti biasanya. Sembunyikan semuanya dariku. Omer bilang.
Apakah kamu tahu mengapa ibumu tidak kembali? Zehra bilang. Apakah kamu mengancamku? Aku pikir ibu tidak pergi. Aku yakin dia diculik olehmu. Omer tidak menjawabnya. Langsung pergi, kakak perempuan Omer melihat bahwa mereka berdua pasti memiliki masalah. Buat janji bertemu Zehra sendirian. Sedang hendak pergi ke kafe. Sakit kakaknya kambuh lagi. Pingsan di tempat. Zehra panik dan meminta bantuan.